ketika lu sudah set goals lu, make sure setiap step yang lu ambil itu akan improve yourself. Oh yes, setuju banget. Kalau enggak, make sure jangan sampai lu step back. Halo guys, balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Hari ini gue Nate bakal nemenin lo selama 30 menit ke depan as usual ya. Gue dari B-Voice Radio, gue juga anak Binus, gue dari DKV, New Media. Gue Binusian 2022 dan hari ini gue ditemenin sama temen gue, ganteng banget, dia berprestasi banget. Gue yakin banget kalau misalnya teman-teman suka K-pop, kalian pasti tahu orang ini siapa. Boleh langsung kita kenalan aja sama Muffin. Halo Kak. Halo. Wah, hari ini udah ini ya, udah pakai dandanan K-pop. Iya, gue udah Korea banget hari ini karena gue tahu lo kan suka banget Korea juga ya. Asik. Nah, boleh dong Kak kenalan dikit kayak lo tuh dulu Binusian berapa, jurusan apa? Halo semuanya, aku Muffin, aku dari Binusian 2018, Markom 2018. CPR. Berarti lo lulus udah, ini tahun berapa sih, 2020 ya? 2021. Udah 3 tahun ya lulusnya Udah 3 ya? tahun. Wow, dan sekarang lebih banyak sibuk di seputar karir bermusik lo ya berarti ya? Lebih ke boy band sih. Oke. Nah, kan lo anak Markom nih. Kalau dulu di Binus, biasa tuh sering dapat stereotip apa sih kalau anak Markom? Stereotype di Markom ya. Anak-anak Markom katanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nggak salah sih. Nggak salah sih. Suaranya anak-anak Markom mana nih? Anak Markom mana nih suaranya anak Markom? Jadi stereotype lain tuh katanya kita tuh jago ngomong doang katanya. jago ngomong doang. Iya, jago ngebacot doang katanya. Jadi katanya cuma modal komuk sama mulut ya? Iya, kayak gitu. Tapi menurut gue itu modal yang belum tentu orang lain dapat sih. Iya sih sebenarnya. Karena kan kalau muka bawaan lahir ya kan. Kayak ya kita cakep aja dari lahir gitu. Terus tapi kalau misalnya modal ngomong ya nggak semua orang juga punya Iya, itu ya. masih ada beberapa orang yang insecure untuk speak up gitu sih. Iya benar. Nah kan kalau tadi menurut lo stereotip itu benar atau enggak? Menurut gue ada benernya juga sih, tapi menurut gue stereotype itu juga tergantung ya. Kalau misalkan ada orang yang berpikir itu adalah sesuatu yang negatif, ya itu bakalan negatif. Jadi kalau gue sendiri personally kayak kalau lu bilang gue modelnya bacot dan Komuk doang. Ya gue nggak bakalan sampai sekarang gitu loh. Oke, mantap. Kenapa dari semua jurusan yang ada di Binus lo akhirnya memutuskan oke, gue mau masuk Markom? Ini mungkin alasan banyak anak-anak juga yang alasannya sama kayak gue. Karena males hitung-hitungan. Itu pertama. Oke, terus? Komunikasi biasa sudah diajarkan dari kalian kecil, jadi bakalan kayak gampang gitu, tapi rupanya selama gua di Binus juga nggak bisa dibilang gampang juga semua gitu. Semua itu komunikasi lu bagaimana nge-build relasi sama si dosen itu juga termasuk dari salah satu pelajaran yang lu harus belajarin gitu. Oke. Nah maksudnya gini ya, kan lu tadi mau masuk Markom ternyata realitanya tidak seindah ekspektasi. Lu pikir kayak gue bakal gabut banget nih di Markom gitu. Tapi kayak kalau dari semua jurusan nih, benar gak sih Markom tuh sebenarnya jurusan paling gabut dari semua jurusan yang lain? Gabut ya? Gabut. Ini maaf ya, nanti ijazah saya ditarik lagi. Enggak. Kalau dibilang gabut, enggak juga sih, karena tetap tugas-tugas numpuk. Tapi yang begini loh, yang pelajaran yang gue dapat itu adalah ketika lu di Markom hampir 80% sampai 70% itu kan dosen itu selalu memberikan teori. Oke. 70% sampai 80% itu adalah praktek gitu loh. Even lu jago di teori tapi lu di praktek di dunia nyatanya nggak bagus ya zong juga gitu loh. Jadi di Markom lebih banyak implement teorinya. Iya, ya. lebih sibuk ke situ sih. Lebih sibuk bagaimana kita ngebuat relasi sama orang-orang gitu loh. Nah, menurut lo udah berhasil belum melakukan itu? Gua rasa sih kayaknya udah, makanya gue diundang ke sini kan. Nah, terus juga ini kan gue pengen nanya sih sebenarnya. Lo waktu kuliah kan
pasti setiap jurusan ada struggle masing-masing gitu kan. Nah, sedangkan sekarang dengan karir lo tuh melejitnya tuh sebelum lu lulus atau setelah lu lulus lu melejit gitu? Melejitnya itu di saat gue lagi ujian. Ujian terakhir? Enggak, ujian tengah-tengah. Jadi 2017, jadi gini, 2013 itu gue sempat ngikutin survival show juga di Net TV, namanya Nest Academy. Itu akhirnya gue puji Tuhan keluar sebagai juara 3. Itu waktu SMA sih, waktu SMA. Itu memang belum legit banget. Terus sampai akhirnya 2017 itu berarti gue semester 6 kalau nggak salah. Semester 6 atau semester 5 gitu, gue mutusin ikut survival show lagi di GTV untuk pembentukan boy band Indonesia. Jadi kayak gue start from the bottom lagi gitu. Di saat itu gue itu kan kayak semester 5 atau 6 gitu, dan di saat itu lagi ujian. Sedangkan gue harus ada karantina dan lain-lain. Yang artinya gue harus meninggalkan ibaratnya perkuliahan gue. Nah, disinilah skill-skill komunikasi gue digunakan, diuji gitu loh. Bagaimana lu ibaratnya kayak ngelobi kali ya, kita bilangnya ngelobi, bukan ngelobi, kayaknya bikin perjanjian dengan dosen lu. Gue keluar, lu hitung-hitungan dengan absen lu. Gue nggak tahu sekarang absen itu dijatahnya berapa kali, tapi waktu di gue absen itu dijatah cuma 2 kali kalau nggak salah. 2 kali bolos gitu loh. Jadi itu digunakan buat di saat lu sakit atau lagi urgent gitu. Dan gua tipe orang yang bakalan ngegunain absen itu di saat-saat lagi genting-gentingnya. Betul. Dan gua nggak tahu kapan gua bakalan kena accident, kapan gua amit-amit ya keluarga gua ada kena accident juga. Jadi gua udah save itu dulu. Gua nggak pakai jatah dua kali bolos gua. Gua pakai akhirnya untuk cabut ini nih, karantina. Tapi tetap masih setelah gue hitung-hitung, jadi gue waktu itu tuh ada memo di mana gue ngecek, pelajaran ini gue pernah bolos sekali atau enggak. Jadi gue hitungin kuotanya. Nah, kuota itu masih tetap minus 1 kali. Yang artinya kalau misalkan waktu itu kalau misalkan udah bolos lebih dari berapa kali nggak boleh ujian. Nggak boleh ikut ujian. Nggak boleh ujian kayak gitu. Nah, itu kan benar-benar yang gue butuh 3 kali bolos, sedangkan gue masih punya kuota cuma 2. Nah, disitulah skill gue dikeluarkan. Ibu, bapak, saya, bla 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 bla. Biar dihitung masuk ya. Tapi tidak semerta-merta gue dengan gue yang melas-melas kayak gitu. Akhirnya gue, iya udah lu nggak apa-apa gitu. Enggak. Di saat itu juga langsung dia bilang, oke, lu boleh gue bantu absennya, tapi ada syarat lu harus kerjain bla 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 bla. Ujian semua gue juga. Jadi setelah gue karantina itu, gue balik bukannya istirahat, tapi gue balik untuk gue ngejar semua ujian yang ketinggalan semua itu. Jadi sehari langsung 2-3 kali ujian. Jadi gue bener-bener kayak yang speednya beda sendiri sama temen gue. Temen-temen gue udah seru-seruan setelah ujian. Gue ujian di situ, gue diemin di satu ruangan sehari dua. Waktu itu pernah terakhir kali itu sehari langsung 3. Wah, itu udah otak mau meledak. Jedar. Tapi ya udah, itu adalah harga yang harus gue bayar untuk ngejar sesuatu yang gue inginkan gitu. Tapi worth it kan? Worth it. Worth it banget. Akhirnya gue keluar sebagai juara 1. Woo! Tepuk tangan dulu dong. Akhirnya gue mendapatkan sejumlah uang untuk membayar perkuliahan ini. Cakep. Gitu. Jadi worth it banget ya. Dan emang banget. Udah jadi passion lo ya? Emang gue udah jatuh cinta sama dunia entertainment itu udah cukup lama, dan gue udah kayak, nah itu juga yang menyebabkan gue memilih Markom. Karena kalau misalkan gue memilih contohnya DKV kayak gitu, itu akan kayak membuka cabang baru lagi yang nantinya gue kerja mau di desain kah atau di entertainment. Udah, jadi kalau misalkan gue udah mempersiapkan dari dulu, pokoknya gue tipe orang yang kayak gini, gue punya tujuan. Dulu gue sempat mau punya cita-cita jadi dokter. Yang gak mungkin banget. Gue dokter. Kenapa gak mungkin banget? Gak mungkin. Kenapa gak mungkin banget? Gak mungkin. Kalau gue jadi dokter, pasien gue kasih Panadol aja tiap hari. Panadol obat segala penyakit. Saya sakit perut, Panadol. Oh iya. Pak, bener-bener. Saya habis jatuh, Panadol. Tidur kan pasti. Iya, betul. Sembuh. Betul. Makanya lo gak bisa jadi dokter ya, karena solusi lo sangat simpel. Dan gue IPS dulu. Lo anak IPS. Oke. Nah terus itu udah jadi passion, akhirnya lo masuk Markom gitu ya. Gue
gue sharing dikit sebenarnya. Gue juga kan passion gue ada di dunia entertain, tapi gue milih DKV karena menurut gue, oh ya, gue bisa ada career path-nya gitu kalau di DKV. Karena dunia entertain itu kadang nggak stabil kan. Betul, bener kan, kayak kita bisa dapat income segini di sini gitu. Belum tentu next month kita dapat gig yang sama. Itu benar. Gitu kan. Banget. Jadi gue merasa gue tetap perlu ada satu path karir yang benar-benar jadi aman. pegangan Iya, gitu yang stabil. Although sebenarnya kalau misalnya kita di dunia entertain kita bisa ngumpulin modal buat bikin usaha dan segala macam gitu kan. Nah, kalau lo sendiri nih pengalaman lo di dunia entertain sebagai mahasiswa juga berarti kan lo sambil kuliah kan itu. Gimana sih lo nge-handle mungkin lo dapat gig atau apa sambil lo kuliah gitu? Yang pastinya komunikasi, ini balik lagi ke komunikasi. Ketika lo udah terjun di dunia entertain, biasanya akan lo punya manajer. Biasanya kalau misalkan memang jadwal lo belum terlalu padat banget, biasanya bisa ke handle sendiri, nggak perlu manajer. Balik lagi seberapa fasihnya lo untuk memanage waktu, itu paling penting banget. Karena bagaimanapun caranya semua hidup lo itu harus seimbang. Nyari duit, jam istirahat lo, jam makan lu, jam itu harus benar-benar ketata. Nah, balik lagi yang tadi gue bilang soal komunikasi, ketika lu punya prioritas di kuliah, karena kan kuliah itu gue udah masuk, gue nggak mau telat lulus, gitu lulus. Segala itu, karena masuknya gue kuliah ini, gue jujur-jujuran aja, gue masuk kuliah itu bukan untuk jadi pintar atau untuk cum laude. Gue masuk untuk menyenangkan orang tua gue. Oke. That's all. Orang tua gue seneng, orang tua gue bangga, itu adalah goals pribadi gue. Untuk goalsnya hidup gue adalah ya pasti sama dengan kalian, kayak pengen hidup berkecukupan dan nggak stres lah. Nggak stres lah, nggak mikirin yang macam-macam gitu kan. Tapi nyenengin diri sendiri itu lebih gampang daripada nyenengin orang tua lo, bro. Oh iya, benar. Jadi ya tetap aja dia keluarin duit untuk lu dapetin gelar ini. Akhirnya gue dapet gelar juga. Dan balik lagi ngomongin manage waktu, prioritas gue adalah gue selesain kuliah gue, dan gue juga bikin deal sama orang tua gue. Gue boleh pilih jalan hidup gue kalau gue selesain kuliah gue itu. Jadi untuk dapetin yang gue mau, gue harus balik lagi menyelesaikan kewajiban gue. Dan ada sacrifices yang harus dibikin betul ya. Banget. Jadi yang pasti manage waktu antara kuliah dan ini. Tetap kuliah gue nggak pernah bolos. Lu boleh tanya sama anak Markom yang pernah sekelas sama lo. Sekelas sama gue. Gue itu jarang banget bolos kalau kagak ada keperluan yang penting-penting banget gitu. Betul. Karena menurut gue kayak orang tua gue udah keluar duit. Beda banget sama saya ya. Kalau saya jatah absen 3 pakai semua pokoknya. Apalagi kalau misalnya udah mepet-mepet nih kan, udah kelas-kelas akhir gitu kan. Biasanya kayak aduh sayang banget absen gua enggak kepake. Itu juga mampir di kepala gua. Tapi gua tuh orangnya enggak bisa diem. Jadi kayak gini sehari aja kalau gue merasa gue nggak ngapa-ngapain, gue gak produktif, gue bakalan gatel. Itu yang bagusnya di gue. Tapi yang nggak bagusnya gak bisa gabut ya. Tapi yang nggak bagusnya adalah gue jadi nggak peduli sama diri gue. Jadi kayak suka even gue capek, gue paham. Hari ini gue belum produktif cuy. Lu kerjain deh. Entah itu hasilnya bagus atau enggak, seenggaknya gue udah satisfied diri gue kayak oh ya gue udah kerjain ini. Gue udah ngerjain sesuatu gitu lah ya. Oke. Nah, dengan lo yang tadi kuliah, manage waktu dan segala macam. Nah, gue mau nanya nih, mungkin ini kita tutup buku kuliah kali ya. Kayak udahlah kuliah udah lo kan udah kelar nih, udah 3 tahun udah nggak kuliah lagi gitu. Gue mau nanya seputar pengalaman lo di B-Force dan di Korea gitu ya. Kenapa akhirnya lo sampai bisa sampai ke Korea, bisa belajar di sana, itu tuh ceritain dong gimana? Nah jadi gini, ini juga yang menurut gue hokinya gue ya. Jadi waktu ada audisi untuk dikirim ke Korea, perwakilan gitulah. Gue udah mengajukan diri, udah daftar, dan di saat itu adalah waktu yang tepat kayak gue setelah selesai skripsi, audisi ini datang. Dan yang di saat gue juga yang kayak gini,
gue udah lulus. Lu tahu entertainment itu tidak sestabil yang seperti lu bilang itu. Stabil dunia kerja yang lain. Apakah gue harus kerja kantor? Itu gambling banget di hidup gue. Saat itu. Waktu itu selesai skripsi sekitar Juli dan audisi ini itu datang kalau nggak salah di September. Jadi jaraknya ada Juli, Agustus, ya 2 bulanan. 2 bulan lah. 2 bulanan itu gue gambling banget kayak apa gue harus masuk kantor. Karena ketika lu masuk kantor lu tahu kan pemasukan di kantor stabil dan lain-lain gitu. Tapi itu yang membuat gue dilema dan gue tahu gue bukan orang kantoran. It's not something you love. Iya benar banget. Ini buat teman-teman semua gue berani jamin hampir semua orang pengen kerjanya nggak di kantor. Karena lu 9 to 5 man. Hidup lu udah di kantor itu dan Binus itu kan ada program 3+1 waktu gua. Setahun itu magang di Bagi Jaya 2, 6 bulan. Gua magang dan gua nangis banyak. Magang dan nangis banyak. Gua nangis banyak. Karena gua merasa hidup gua dikekang banget nih. Jadi thanks to Binus karena 3+1 ini ngebuka mata gua untuk kayak man lu nggak cocok di kantor. Itu yang ngebuat gua jadi bukan yang gue mikirnya negatif kayak gara-gara Binus nih. Nggak gitu. Tapi gue lebih yang kayak gini. Thanks to Binus, dia itu bukain mata gue di saat gue memang belum masuk ke dunia profesional gitu loh. Itu. Dan di saat itu setelah 2 bulan itu keluar audisi ini, wah langsung gue happy banget. Gue nggak mau tahu caranya. Walaupun gue bakalan start from the bottom kayak nge-audisi lagi, gue ngelawan orang-orang di seluruh Indonesia. Yang lu tahu kan K-popers di Indonesia banyak banget. Banyak banget. Gue nggak mau tahu, gue harus nyingkirin mereka semua. Itu yang ada di pikiran gue. Nyingkirin atau gue hidup dengan tidak tenang kerja di kantor. Itu pilihan gue. Jadi di saat itu gue ketemu, gue audisi, gue keluarin semua yang gue bisa, gue yang gue udah pelajarin selama ini. Dan finally puji Tuhan mereka memilih gue untuk perwakilan Indonesia ke Korea. Nice. Jadi lo tuh tipe orang yang gue set the challenges for myself and I do it gitu ya. Nah gue udah yang tadi gue bilang, gue punya goal gue sendiri. Tapi gue juga masih mendengarkan orang-orang sekitar gue seperti kayak keluarga gue yang pengen gue S1 kayak gitu. Gue masih dengerin. Tapi gue bakalan sangat ofensif banget ketika gue udah lakuin yang apa lu mau. Sekarang saatnya gue ambil hak gue. Tapi hak gue gak dikasih. Gue sangat akan ofensif banget. Gue juga suka kayak gitu. I have to give it a try first. Kalau enggak, gue bakalan kayak mati penasaran kalau gitu. But that's the fun part of living gak sih? Iya. Kayak itu serunya kayak ya lu cobain semua yang positif. Semua yang positif. Itu yang harus di highlight ya. Positif. Cobain semua yang positif gitu karena menurut gue nggak ada salahnya lo mencoba. Kayak kalau lo nggak coba lo nggak pernah ngerasain. Gagal ya gagal. Iya, kayak gagal is just another step of life. Just admit it that ya gue gagal kali ini. Besok belum tentu. Another story. Iya, gue belajar dari kesalahan gue dan gue benerin di nextnya gitu supaya gue jadi the better person. Lo pernah terapin itu nggak di dalam karir lo di dunia entertain? Iya, jadi gini. Nah ini juga yang gue pengen bagi ke teman-teman. Gue bukannya seorang motivator. Gue bukan mau menggurui juga. Tapi lu boleh coba pakai cara gue yang ini. Ketika lu sudah set goals lu, make sure setiap step yang lu ambil itu akan improve yourself. Yes, setuju banget. Kalau enggak, make sure jangan sampai lu step back. Gitu loh. Ketika lu step back, lu bakal frustasi, men. Kayak contohnya buat teman-teman yang kalau misalkan gue pengen yang GPA gue mau 3,8, 3,9, yang which is menurut gue itu udah keren banget. Men, sih. lu udah kayak ibaratnya kayak udah jadi Jimmy Neutron di kelas. Iya. Terus bener. one day lu jadi GPA lu jadi 3,6. Kayak gitu. Gua lebih prefer lu untuk stay di 3,8 lu. Daripada lu nurunin standar. Gua tahu itu susah. Tapi begini, yang kita tahu adalah kesempurnaan itu punya Tuhan, benar. Betul. Benar. Kita manusia nggak bakalan pernah sempurna. Tapi since lu tahu lu nggak bakalan pernah jadi sempurna, you have to
to be like mendekat ke kesempurnaan itu. Oh ya, At least. always strive for perfection Iya. walaupun kita tahu we can never reach perfection. Iya, benar. Yang menjadi yang salah itu adalah ketika mereka menggunakan gini. Kesempurnaan itu cuma punya milik Tuhan, gua mah apa? Oh iya, gue setuju banget sih. Man, lu itu udah give up artinya. Lu udah give up sama yourself yang kayak oh lu tidak menghargai diri lu banget, man. Iya. Challenge yourself. Kita tidak tahu lu bisa sejauh apa. Betul. Karena kita nggak tahu lu di future jadi apa. Itu sih. Jadi kalau gua dari dulu gua challenge diri gua. Tapi tahu juga batasan gua. Jadi jangan yang dulu GPA gua kayaknya cuma di 3,2 3,3 gitu loh. Yang standar sebetulnya aman-aman aja. Gua tahu gua nggak bakalan bisa di 3,8. At least gue try di beberapa subjek yang menurut gue bisa gue push. Kayak misalkan kayak presentasi kayak gitu-gitu. Gue udah bakalan nyerah banget yang namanya suruh bahasa Mandarin. Itu udah gue yang kayak bukan nyerah juga. Gue bakalan play safe. Lo nggak terlalu banyak fokus ke situ karena it's not your strong trait gitu ya? Iya, it's not my strength di situ. Jadi gue nggak yang gue tahu batasan gue. Intinya kayak gitu aja. Once lu udah tahu batasan lu, udah lu tahu lu di mana lu harus nge-push gitu loh. Dan mungkin ini mantranya adalah you will never know your limit until you break your limit. Itu juga. Kayak lu nggak tahu batasan lu sampai mana sampai lu bisa ngelewatin batas itu baru lo tahu kan kayak oh gue nggak bisa nih ngelewatin ini berarti ini batas gue gitu ini limit gue segini gitu. Kalau misalnya lo nggak pernah berusaha untuk ngelebihin itu lo nggak bakal tahu limit lo seberapa sebenarnya. Pokoknya gue agak sedikit bukan malas ya, gue udah kayak no comment sama orang-orang yang kayak gini. Ya kesempurnaan punya Tuhan. Gue nggak bisa bro. Aduh bukan gue banget kayak gini. Aduh bukan gini. Yang give up sebelum berperang ya? Iya, gue udah yang no comment. Itu udah pilihan hidup lo. Anyway, kalau gue mau jahat, gue tinggal bilang gini. Ya udah, lanjutin aja itu terus. Artinya gue mengurangi competitors gue. Iya betul. Bener gak kalau gue mau jahat? Betul. Ya udah lu tetap aja di situ di GPA lu yang rendah gitu. Artinya gue bisa dipandang gue jadi pintar di kelas dengan GPA standar gue. Betul. Tapi kalau lu mau berjuang bareng gue, why not? Ayo bareng-bareng why gitu not? kan. Gue open. Kalau lu mau di situ ya gue juga no comment juga sebetulnya. Oke. Nice. Gue suka sih sebenarnya the way you see things ya. Kayak menurut gue nggak banyak orang di usia segini yang bisa mikir kayak gitu karena lebih banyak yang pesimis gitu loh, lebih banyak yang kayak duh gue mager ngerjain ini, gue nggak usah deh ngerjain mungkin ini nggak sih, lu merasa nggak sih orang pesimis itu karena begini, lu disuruh melakukan sesuatu yang lu gak suka. Iya nggak sih? Iya sih. Gue nggak tahu persentasenya berapa orang yang masih salah memilih jurusan, gue nggak tahu, tapi itu kan salah satu kayak salah satu contoh dimana lu itu gagal untuk memilih, memperjuangkan hak lu, apa yang lu suka gitu loh. Kak Malvin sendiri itu kan lo tadi lo bilang lo tuh orangnya nggak bisa diem banget ya. Kayak you always push yourself, kayak lo pengen ngasih challenges lagi ke diri lo sendiri. Nah dengan kesibukan lo yang ada nih, lo udah kampus, lo juga istilahnya ikut audisi gitu. Lo ikut gak sih dalam organisasi yang ada di kampus kayak himpunan atau UKM? Nah ini dia, gua nggak gimana ya, gua takut salah ngomong nih karena gua anaknya kupu-kupu banget. Kuliah pulang gitu. Yang gua pahami dari organisasi-organisasi ini adalah untuk kalian build connection. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang menurut gue lebih penting adalah untuk membuat mahasiswa itu tidak memiliki kegiatan yang negatif. Daripada lu ngerti kan maksud gue? Iya, gue ngerti. Daripada lu kayak gitu, lu mendingan ikut organisasi yang which is bakalan ada senior yang bakalan bantuin lu untuk ke jalan yang benar. Betul. Gitu. Ya, menurut gue yang poin kedua lebih penting. But di case-nya gue, poin 1 dan poin kedua ini tidak berlaku ke gue karena gue punya kegiatan sendiri di luar. I see. Ya kegiatan sendirian di luar dari kampus ini juga
sudah membawa gue ke sesuatu yang lebih baik juga. Contohnya sampai sekarang. Jadi komunitas gue yang di luar ini sampai sekarang gue masih ketemu sama mereka terus gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ya teman-teman, itu ke kebutuhan kita masing-masing ya. Kayak kalau misalnya kita merasa bahwa, gue sih menyarankan kalau misalnya kalian memang gak punya kegiatan lain di luar kampus, gue sangat menyarankan kalian untuk ikut UKM dan himpunan. Why not? Ya, why not gitu. Cobain aja dulu karena satu lo dapat link, dapat teman-teman, karena banyak banget teman-teman gue yang dapat kerjaan dari seniornya. Betul. Dari alumni-alumninya yang kayak, oh ini adik kelas gue, ini adik tingkat gue, ya direkomen lah gitu. Tahu kualitas kerjanya dia waktu di UKM kayak gimana. But if you feel like you don't need it because you already have other activities outside of campus, ya nggak apa-apa juga, bener kan? Bener. Karena apalagi kalau ngelihat Kak Mavin ya, udah punya banyak kesibukan, apalagi dengan lo yang gue harus lulus on time. Kayak gue nggak bisa ngebayangin sih kalau lo ikut UKM lagi kayak lo secapek apa. Gue bakalan meledak sih. Jadi ya balik lagi yang tadi gue bilang, ketahuilah diri lu sendiri, batas-batas limit kita lu gitu loh. Jangan sampai kayak lu terobsesi dan akhirnya ngerusak diri lu gitu. Jadi sekarang kan lo di Z Boys ya. Z Boys. Kalau di Z Boys sendiri itu lo istilahnya sekarang lo merasa ada perkembangan ke arah mana sih Z Boys, kayak ada project baru kah atau ada apakah gitu yang bisa di-expect? Kalau misalkan untuk project kedepannya kayaknya di tahun ini mungkin kita bakalan gather together lagi karena kan pandemi nih. Jadi konsepnya Z Boys atau Z Pop ini kita tuh dari 7 negara yang berbeda. Itu ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Jepang, Taiwan, India, and then Philippines. Oke. Yang artinya 7 negara mau dijadiin satu, mereka punya protokolnya sendiri-sendiri. Dia punya kasusnya sendiri-sendiri, punya peraturannya sendiri-sendiri untuk visa. Dan jadi itu yang mempersulit kita untuk ketemu sekarang karena pandemi. Itu. Tapi melihat dari melihat dari pandemi ini, mungkin di tahun ini bakalan ada kesempatan untuk kita kembali lagi. Tapi gua nggak bisa ngomong banyak, biarkan official statement keluar dari manajemen. Oke. Berarti but here's the thing ya, kayak keren banget sih maksudnya ngelihat Binusian. Amin. Terus sekarang kayak maksudnya you're working with international musicians kan basically, dan itu menurut gue satu prestasi yang nggak bisa semua orang punya ya. It's such a privilege gitu untuk bisa ngelakuin itu gitu. Dan itu reward, lo pernah ngerasa kayak oh ini tuh reward dari diri gue buat diri gue sendiri for all of my hard work gitu? Iya, tapi gue lebih ke ini sih, berpikirnya gini, mungkin ini adalah salah satu hadiah dari konsistensinya gue. Dari yang tadi gue bilangin, bagaimana gue menempa diri gue, mengasah diri gue, dan mengambil semua kesempatan yang ada gitu. Karena kalau bayangin aja di saat itu gue nggak ngikutin audisinya, dan gue merasa yang gue insecure dan bla 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 lainnya, dan gue memilih kayak kayaknya kerja di kantor bakalan dapat penghasilan yang lebih stabil dan lain-lain, aman secara. Gue gak bakalan di sini, dan gue lebih pengen menjadi seseorang yang kasih tahu ke orang kayak kalau lu konsisten, lu bakalan dapat sesuatu yang besar. Dan ketika lu dapat sesuatu yang besar, jangan takut untuk lu gagal. Karena sesuatu yang semakin lu menjalani sesuatu yang besar, semakin besar juga lu bakalan gagal, dan jatuhnya lebih sakit lagi, bro. Itu bakalan lebih yang kayak bro, kemarin lu di Korea, kok sekarang di Indonesia? Teman-teman ingat gak sih merchandise store yang ada di samping Starbucks Binus Kemanggisan? Nah, sekarang sudah tersedia di berbagai e-commerce loh. Dapatkan merchandise janji nggak nakal lagi dari Beehive Binus Official Merchandise Store yang bisa kalian dapatkan di Shopee dan Tokopedia Beehive Official Store. Jangan lupa buat follow Instagram @beehive_binus untuk mengetahui produk-produk terbarunya.